Seorang security yang sangat ketakutan sedang berusaha membuka lubang ventilasi untuk masuk ke saluran udara. Ia melarikan diri keluar dari sesuatu yang menakutkan. Kamera bergerak memperlihatkan serangkaian layar monitor yang menunjukkan berbagai ruangan di sebuah pusat liburan keluarga bernama Freddy Fazbear Pizzeria. Security itu ditangkap dan dipukuli hingga pingsan. Setelah siuman kembali, ia menyadari bahwa dia terikat pada sebuah kursi. Sebuah topeng berbentuk beruang dengan gigi dan pegas tajam berlahan-lahan mendekat ke wajahnya sambil berteriak. Seorang penjaga keamanan mall bernama Mike sedang mengantri untuk membeli makan siang. Ketika dia melihat seorang pria menggendong seorang gadis kecil dan membawanya pergi, Mike mengejar pria tersebut dan dengan kasar menyerang dan memukulinya. Ternyata pria itu hanyalah ayah dari gadis tersebut, dan Mike dipecat. Dia bertemu dengan seorang penasehat karir yang menawarkan pekerjaan tunggal sebagai penjaga keamanan malam di Freddy's. Penasihat tersebut menjelaskan bahwa Freddy's telah ditutup sejak tahun 1980-an, tetapi pemiliknya enggan menjualnya dan mempertahankan seorang penjaga untuk memastikan tidak ada yang merusak tempat tersebut pada malam hari. Penasihat itu berpikir ini akan cocok bagi Mike karena dia tidak perlu berinteraksi dengan orang lain, namun Mike menolak, mengatakan bahwa dia tidak bisa bekerja pada shift malam. Mike pulang ke rumah di mana terdapat pemberitahuan penggusuran di pintu apartemennya. Setelah masuk, dia menyapa pengasuh anak, Max. Mike juga menyapa adik perempuannya yang lebih muda, Abby, yang sedang asik menggambar. Mike membesarkan Abby sendirian. Malamnya dia tidur di bawah poster yang menggambarkan hutan Nebraska sambil mendengarkan kaset rekaman suara alam. Dalam mimpinya, dia bersama orang tuanya dan adik laki-lakinya bernama Garrett. Dia sedang berkemah di hutan Nebraska. Mike kehilangan jejak adiknya saat mereka sedang bermain, dan ketika akhirnya dia menemukannya, Garrett diculik. Mike tidak berdaya saat melihat Garrett dibawa pergi dengan mobil orang asing. Keesokan harinya dia menghadiri pertemuan bersama Bibi Jane dan pengacaranya. Jane berusaha mendapatkan hak asuh atas Abby, mungkin agar dia bisa mendapatkan bantuan pemerintah untuk membesarkannya. Petugas kesejahteraan memihak ke Mike untuk saat ini. Hal ini karena Mike selalu ada di gambar-gambar Abby. Petugas tersebut berpikir jika Abby dan Mike mempunyai hubungan yang kuat. Namun petugas kesejahteraan memberitahu Mike bahwa dia perlu mendapatkan pekerjaan agar dapat mempertahankan hak asuh. Tanpa pilihan lain, Mike menelpon penasihat karir dan menerima pekerjaan sebagai penjaga keamanan malam di Freddy's. Mike meninggalkan Abby di bawah pengawasan Max dan pergi ke pizzeria yang ditutup. Di sana Mike menemukan dan menonton kaset tape lama yang menunjukkan betapa menyenangkannya suasana Freddy's saat masih beroperasi. Mike terkejut saat menemukan patung kecil Balloon Boy di dalam loker. Dia segera tidur dan sekali lagi bermimpi tentang penculikan Garrett. Kali ini sekelompok anak-anak yang mengenakan kostum hewan atau bajak laut muncul dalam mimpinya. Mike bertanya siapa mereka, tetapi anak-anak tersebut lari. Mike kemudian terbangun dan kembali ke rumah. Saat makan malam, Jane bertemu dengan Max beserta adiknya Jeff. Ternyata Jane membayar Max untuk melihat barang-barang Mike yang bisa saja digunakan dalam perebutan hak asuh Abby. Max selalu bilang ke Jane jika Mike tidak menyembunyikan apa-apa. Dia hanya mempunyai jam tidur yang jelek. Jeff dan Jane lalu berusaha untuk merusak pizzeria tempat Mike bekerja agar dia kembali dipecat. Di malam yang sama, Jane dan Jeff membawa poster Nebraska dan kaset tape dengan suara alam di tempatnya bekerja agar Mike ketiduran. Setelah tertidur, Mike kembali bermimpi tentang penculikan Garrett dan kembali bertemu anak-anak kecil yang aneh. Anak-anak tersebut lalu berlari lagi, tetapi Mike berhasil menangkap satu anak dan menanyakan siapa dirinya dan apa saja yang anak itu ketahui. Anak tersebut lalu melukai Mike dengan tangannya dan membuatnya terbangun karena ketukan pintu. Ia didatangi oleh polisi bernama Vanessa. Vanessa lalu masuk ke tempat Mike dan bilang jika ia sering ke tempat itu sewaktu masih kecil. Pizzeria tersebut merupakan tempat paling menyenangkan di dunia menurutnya. Vanessa melihat luka Mike lalu mengobatinya. Ia mengatakan jika Freddy's ditutup karena kasus anak-anak kecil yang menghilang di tahun 80-an. Vanessa lalu menunjukkan ruang hiburan kepada Mike. Di sana ada beberapa robot animatronik yang masih bisa berfungsi. Robot-robot tersebut diantaranya Freddy, Chica, Bonnie, Foxy, dan Mr. Cupcake. Mereka bernyanyi dan menari sebelum kembali mati. Vanessa lalu memberitahukan Mike jika tidak ada security yang bertahan lama dengan pekerjaan ini. Max dan Jeff beserta teman-temannya lalu masuk ke pizzeria tersebut. Mereka lalu mencuri dan memporak-porandakan tempat itu. Secara mengejutkan, robot animatroni yang ada tiba-tiba bangun dan bergerak. Robot-robot tersebut lalu membunuh mereka satu persatu. Chica memakan salah satu wajah dari teman Max. Bonnie menghantam kepala teman Max yang lain ke pintu dengan keras. Jeff lalu dibunuh oleh Foxy. Max masuk ke dalam sebuah ruangan melihat Freddy.
Suara anak kecil tersebut memanggil Max dari dalam robot tersebut. Max yang terpanggil berusaha mendekat. Tiba-tiba robot tersebut hidup dan memakan Max. Keesokan harinya Vanessa datang ke rumah Mike. Ia memberitahukan Mike jika telah terjadi pencurian di pizzeria itu karena pintu yang tidak terkunci. Vanessa lalu mempertanyakan obat tidur yang ia temukan di kantor Mike. Mike lalu memberitahukan Vanessa jika ia merasa bersalah setelah adiknya Garrett diculik. Karena hal tersebut kedua orang tuanya meninggal dan membuat harus menjaga Abby seorang diri. Mike memaksa dirinya tertidur agar ia bisa melanjutkan mimpinya tentang penculikan Garrett, agar dia bisa mengetahui siapa penculiknya. Mike juga menjelaskan jika ia akan tertidur jika melihat poster Nebraska dan mendengarkan suara alam. Mike yang tidak melihat Max akhirnya memutuskan untuk membawa Abby ke tempatnya bekerja. Mike lalu menyuruh Abby untuk tidur. Mike selanjutnya membersihkan bekas-bekas pencuri lalu ikut tidur juga. Abby yang terbangun sebelum Mike memutuskan untuk berkeliling di sekitaran pizzeria tersebut. Mike yang sedang tertidur kembali memimpikan kasus penculikan adiknya. Lalu ia bertanya kepada anak-anak kecil tersebut jika mereka adalah anak-anak yang hilang di kasus tahun 80-an lalu. Anak-anak tersebut lalu mengkonfirmasi hal tersebut. Ketika Mike menanyakan siapa yang menculik mereka, anak-anak tersebut menunjukkan sebuah gambar kelinci. Mike lalu terbangun karena teriakan Abby. Ia bergegas menghampirinya dan menemukannya sedang dikerumuni oleh robot animatronik. Tetapi robot-robot tersebut tidak melukai Abby, melainkan menggelitiknya. Animatronik tersebut menyukai Abby, lalu memberikannya pelukan dan gambar yang ia buat. Dalam perjalanan pulang, Abby memberitahukan Mike jika animatronik tersebut dirasuki oleh hantu dan hantu itulah yang membuatnya dapat bergerak. Mike dan Abby lalu bertemu dengan Vanessa. Vanessa tahu jika animatronik tersebut hidup. Manusia dan animatronik bermain bersama. Mike lalu berbincang dengan Vanessa. Vanessa marah dengan Mike karena telah membawa Abby ke pizzeria tersebut. Vanessa lalu menunjukkan betapa berbahayanya robot tersebut. Ia memperlihatkan besi-besi tajam yang ada di dalam robot tersebut. Besi-besi itu sudah pasti akan membunuh siapapun. Vanessa memberitahu Mike agar ia berhenti mencari penculik Garrett dan tidak membawa Abby lagi ke pizzeria itu. Mike dilema karena dia tidak mau kehilangan pekerjaannya di waktu yang sama. Ia harus tahu apa yang terjadi dengan Garrett. Namun sebagai wali Abby, ia tidak bisa membahayakannya. Mike lalu memanggil Joan untuk menjaga Abby selama ia bekerja. Mike masih ingin mencari tahu apa yang terjadi dengan Garrett. Karena hal tersebut, ia kembali memaksa dirinya untuk tidur di dalam mimpinya. Salah satu anak kecil itu akhirnya berbicara dengan Mike. Anak tersebut mengatakan jika mereka juga diculik seperti Garrett dan mengatakan menjadi hantu yang merasuki robot-robot animatronik itu. Anak itu lalu memberikan tawaran kepada Mike. Mereka akan memberikan mimpi yang indah kepada Mike di mana ia dan Garrett bisa kembali bersama. Namun sebagai gantinya, mereka menginginkan Abby selama-lamanya. Mike awalnya setuju dengan tawaran tersebut. Namun berubah pikiran, akhirnya anak-anak kecil itu kembali menyerang Mike. Ketika terbangun, ia dibuat pingsan oleh Foxy. Sementara itu Freddy datang ke apartemen Mike dan bertemu dengan Jen lalu mengajak Abby ke pizzeria untuk bermain. Abby setuju dan ikut dengan Freddy. Ketika Mike tersadar, ia terikat di sebuah kursi. Ia berhasil bebas dengan bantuan Vanessa yang secara misterius datang. Vanessa menjelaskan kepada Mike jika seseorang bernama William Afton menciptakan tempat tersebut. Ia lalu menggunakan kostum badut kelinci kuning untuk menculik dan membunuh anak kecil. Ketika polisi mulai melakukan investigasi, William menyembunyikan tubuh anak kecil itu di dalam robot-robot animatronik tersebut. Ketika William mengetahui jika hantu anak-anak kecil tersebut memasuki robot animatronik, ia merusak pikiran anak-anak tersebut agar mereka menganggapnya sebagai ayah. Mike sadar jika Abby sedang dalam bahaya lalu meminta pertolongan Vanessa. Vanessa mengatakan jika ia tidak bisa membantunya, tetapi dia bisa memberitahukan cara rahasia agar bisa masuk ke dalam pizzeria itu. Vanessa juga memberitahu Mike jika ia bisa membuat robot animatronik itu koslet dan memberikannya senjata listrik. Mike akhirnya menyelinap ke pizzeria dan melihat Abby dibawa oleh Chica ke sebuah ruangan. Mike menyetrum Freddy dan Bonnie lalu mengikuti Chica. Di sana ia melihat Chica dan Mr. Cupcake akan memasukkan tubuh Abby ke dalam sebuah robot animatronik. Mike lalu menyetrum mereka dan Abby berhasil melarikan diri sebelum dilahap oleh robot tersebut. Mike mengatakan jika ia tidak akan kehilangan saudaranya lagi. Saat mereka akan pergi, kelinci kuning muncul. Dia lalu berkelahi dengan Mike sementara Abby dikejar oleh Foxy. Saat Foxy menangkapnya, ia disetrum oleh Vanessa. Vanessa lalu mendekati kelinci kuning tersebut dan memanggilnya ayah. Lalu membuka topengnya dan ternyata dia adalah penasehat karir yang merekrut Mike. Ternyata penasehat karir tersebut adalah William Afton. Ia mengganti identitasnya setelah pizzeria tersebut ditutup. Vanessa memohon kepada ayahnya untuk berhenti, namun ia mengabaikannya, bahkan menikamnya. Sementara itu Mike memberitahu Abby agar ia memberitahukan robot-robot tersebut siapa William itu sebenarnya.
Abby lalu menggambar sebuah gambar yang memperlihatkan jika William adalah pria yang membunuh mereka. Akhirnya robot-robot tersebut menyerang William. Ketika William terluka, ia berteriak jika ia akan kembali dan akan terus kembali. Robot tersebut lalu menyeretnya ke ruangan kosong. Mike dan Abby lalu membawa Vanessa dan bersama-sama keluar dari tempat tersebut. Beberapa waktu kemudian, hubungan Mike dan Abby semakin kuat. Mereka mengunjungi Vanessa yang sedang koma dan dirawat di rumah sakit. Abby mengatakan jika ia merasa sedih karena hantu anak kecil itu tidak mempunyai teman lagi. Abby bertanya kepada Mike apakah mereka bisa datang ke tempat tersebut lagi. Mike menjawab mungkin saja. Sementara itu William ternyata masih hidup, namun ia terperangkap di kostum kelinci.